warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manila. Balik lagi bersama saya Naura Rahmania Fardah Abigail selaku host yang bakal nemenin kalian di podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Dan seperti biasa, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap penuh cerita yang menarik. Nah teman-teman, di sesi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama kehidupan anak sekolah akhir-akhir ini, yaitu pengalaman magang. Mulai dari first day, tugas-tugas yang ternyata nggak semudah ekspektasi, sampai momen-momen lucu dan chaos selama ada di dunia kerja nih. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian nih, karena ada kakak kelas 11 yang keren-keren yang sudah bersama aku sekarang. Pastinya bakal sharing-sharing pengalaman mereka selama magang. Langsung saja kita sambut. Yang pertama ada Kak Sihab dari kelas 11C. Lalu yang kedua ada Kak Arya dari kelas 11F. Dan yang ketiga ada Kak Amel dari kelas 11F. Oh sorry guys, jadi Kak Amel ini dari kelas 11L ya. Lalu yang Kak Arya dari kelas 11F. Itu mungkin agak sedikit kekeliruan yang saya kurang fokus nih dalam pembawaannya, seperti itu. Oke kakak, boleh say hi dulu ke teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Halo kakak. Oke, terima kasih ya Kak sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Pastinya sudah siap ngobrol nih sama aku di podcast kali ini. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita seru selama magang, boleh banget nih satu-satu memperkenalkan diri dan juga di mana sih tempat magangnya. Karena pastinya kan adik-adik atau mungkin teman-teman Sobat Manila yang sedang melihat podcast kali ini bertanya-tanya ada siapa sih ya di situ. Lalu itu ngapain sih, magang di mana sih gitu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Sihab, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Maftus Syihabuddin, biasanya dipanggil Sihab, dari kelas 11C keterampilan elektro. Saya magang di TMC Elektronik Tikum. Oke baik, bagaimana dengan Kak Arya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Wijoyono. Saya dari kelas 11F, yaitu dengan keterampilan Dispro. Tempat magang saya di Mobil Sejati Skoda di Lamongan. Oke. Dan yang terakhir ada kakak cantik nih. Boleh kasih tahu teman-teman semuanya namanya siapa dan di mana magangnya? Halo, perkenalkan nama saya Amel Gusti Prila Mailani Pangesti, biasa dipanggil Amel. Saya dari kelas 11L keterampilan tata busana. Tempat magang saya ada di Gendo Sport Apparel Tuban. Oke baik, ini adalah tempat-tempat yang mungkin bagi saya adalah baru terdengar nih di telinga-telinga saya. Karena kan memang saya selalu orang Lamongan, belum terlalu menjelajahi Lamongan lebih dalam Kak, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak ya, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Oke, boleh nih Kak, coba ceritain first impression kalian waktu pertama kali masuk ke tempat magang. Kayaknya ini deg-degan, malu, atau justru ada kayak rasa gimana gitu dalam hatinya. Mungkin boleh dimulai dari Kak Arya, silahkan. Oke, saya mau cerita sedikit tentang first impression saya ketika magang. Alhamdulillahnya saya nggak ada rasa deg-degan atau malu atau gimana. Dan juga teman-teman saya fun, senang, suka dengan adanya kegiatan magang, yang dimana juga tempat magang saya itu welcome bagi saya dan teman-teman. Di sana saya disambut dengan ramah tamah, dan juga masyarakat tetangga-tetangganya menyambut kita semua dengan senang. Oke, lanjut Kakak, siap, silahkan. Mungkin dari saya, awal masuk magang itu kita disambut, terus saya diperkenalkan dengan lingkungan sekitar, terus perkenalan benda-benda dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke Kak Amel nih, silahkan. Jadi first impression saya yaitu wow, kayak pas pertama kali saya datang ke tempatnya nih, kok tempatnya besar banget ya. Ada sedikit rasa takut di sana. Terus pas mulai masuk ke dalam tempatnya, saya dilihatkan dengan alat-alat itu saya agak bingung.
kok beda ya sama yang ada di sekolah iya. gitu. Oke, aku dengar-dengarnya alhamdulillah semuanya diterima dengan baik ya Kak ya. Semoga perjalanan berikutnya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Oke, selanjutnya atau mungkin kita switch ke pertanyaan selanjutnya terkait apa saja tugas yang lakuin selama magang gitu Kak. Mungkin boleh dimulai dari Kak Siap, silahkan. Mungkin dari awal-awalan itu kita hanya memahami komponen-komponen listrik, terus memasang solderan dan kabel-kabel lainnya. Oke, siap. Lah, ini kan adik-adik mungkin lagi ngeliat nih Kak ya. Iya. Terus masih bingung, apa sih Kak penyolderan itu? Seperti itu. Mungkin bisa jelaskan juga ke teman-teman yang lagi lihat. Jadi penyolderan itu seperti memasang besi atau memasang kabel di kabel lainnya. Oke, berarti kayak istilahnya menyambungkan kabel satu dengan kabel Iya. lainnya seperti itu ya. Lanjut ke Kak Arya. Oke, di hari pertama saya dan teman-teman diperkenalkan tentang alat-alat mebel seperti gerinda, ada pemotong kayu, itu sih. Dan juga hari pertama itu kita disuruh mengelas meja. Mengelas meja ya Kak ya. Mungkin seperti ini? Iya, Ya, betul. menghaluskan itu ya. Oke, lanjut ke Kak Amel nih. Gimana kira-kira kalian tadi katanya gedungnya besar, sedikit takut nih, gimana nih tugasnya? Jadi sesuai dengan keterampilan saya yaitu tata busana. Jadi di sana kami itu melakukan proses pembuatan pola, terus Oke. menjahit, mengobras, sama merapikan setelah dijahit, setelah jadi gitu. Wah, berarti semua ini adalah, apakah ini adalah pengalaman baru kakaknya atau mungkin Ya, sudah pasti. pasti ya Pasti. berarti. Iya. Jelas. Tapi kalau di sekolah pernah nggak kayak melakukan hal yang sama seperti yang kakak lakukan ketika di magang? Pernah. Pernah ya berarti ya. Oke, kita lanjut. Ini pastinya paling ditunggu-tunggu sama teman-teman atau sobat-sobat Manila yang sedang menonton podcast kali ini. Itu pasti ada salah satu atau mungkin beberapa pengalaman lucu nih Kak saat magang kan ya. Iya. Boleh nih diceritakan mungkin mulai dari Kak Amel. Jadi waktu itu konveksi kami mendapat orderan 200 celana. Banyak banget ya Kak ya. Ya, banyak Banyak banget. banget. Terus saya itu salah menaruh satu ukuran celana di salah satu di antara ukuran-ukuran lainnya. Oh iya, oke. Terus pas dihitung, loh kok ukuran yang ini kurang, kemana satunya? Lah jadi itu melibatkan semua karyawan yang ada di situ Waduh. buat mencari satu celana itu tadi. doang bisa melibatkan seluruh karyawan ya Kak ya. Ya. Jadi kan banyak banget 200 itu. Lalu apakah ditemukan atau justru kayak nggak ditemukan lalu buat lagi atau gimana? Tentunya ditemukan. Ditemukan ya, itu ditemukan. gimana, cukup lama atau ternyata cepat karena melibatkan banyak karyawan nih? Lama banget. Soalnya kan ukurannya beda-beda. Iya. Jadi lama banget. Yang awalnya kita itu diharuskan pulang jam 4, kita lembur sampai maghrib pulangnya. Cuman buat mencari satu celana itu aja loh guys, sampai lembur. Oke, kita lanjut nih ke Kak Siap. Kayaknya ini Kak Siap sudah mempersiapkan suatu pengalaman lucu yang sudah yang sudah terjadi kemarin nih Kak. Iya. Silahkan. Mungkin dari saya itu cuma mungkin ya seperti salah menempatkan barang, seharusnya itu ke kanan tambah ke kiri, terus sampai pemilik perusahaannya itu juga bingung kok bisa ada di kiri gitu. Cuma itu aja sih. Lalu respon dari pemilik perusahaannya apa, kayak justru kan setelah bingung nih Kak, itu justru marah atau kayak ayo dibenarkan atau gimana nih? Ya pastinya itu dibenarkan lagi. Iya, karena pastinya kan itu bukan punya kita Iya. ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk pelanggan lah kayak gitu. Oke, lanjut ke Kak Arya nih. Sebenarnya Kak Arya udah siap banget menceritakan pengalaman serunya atau pengalaman lucunya nih. Silakan Kak. Untuk saya sih ada suatu momen kejadian yang lucu nggak lucu, saya coba share aja ya. Oh iya, silakan. Jadi gini kan, di setiap magang itu kita diberi waktu istirahat pada jam siang. Oke. Nah itu saya bersama teman-teman, 3 teman saya cowok laki-laki keluar izin untuk mencari makan. Tempat magang saya di Sukadadi itu
daerahnya itu masih daerah sawah dan banyak kalinya. Oke. Itu saya dan 3 teman saya tadi itu makan di salah satu warung pinggir sungai. Oke. Teman saya yang bernama Barak itu mau cuci tangan ke sungai sebelah warung itu, lalu Apa nih yang kayak terjadi? bukan hanya mencuci tangannya, Lalu mencuci seluruh badannya. Wah, berarti istilah Jawanya nyemplung ya. Lalu gimana tuh? Kakaknya pertama tuh kayak bingung harus nolongin atau justru mengambil HP-nya lalu videonya nih, Kak? jujur pertama saya melihat saya kaget. Loh, kenapa kan tadi cuman bilang mau cuci tangan kok Kenapa malah cuci seluruh tubuhnya. Tubuhnya gitu ya, Kak? Ya. Lalu saya ketawa dulu. Wah. Lalu saya berusaha gini menawarkan pertolongan, tapi dia nggak mau, masih mau kecek sebentar. Berarti melanjutkan ya, Kak ya. Iya. Ya sudah, udahlah, udah basah, lanjutin aja gitu ya, Kak ya. Oke, boleh dilanjut yuk. Dan juga Ya. saya digeret untuk menyebur bersama. Berarti kita istilahnya mau menolong tapi malah ikut gitu ya, Kak. Ya, wah, ini adalah salah satu kejadian lucu yang bener-bener gak kebayang di pikiran saya, karena saya pikirnya kayak terkait apa dan apa, ternyata kok malah ketika jam istirahat malah nyemplung ketika habis selesai makan gitu ya, Kak ya. Wah, itu mesti diinget-inget banget nih sama kakaknya. Ya karena seru banget ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak ya. Oke. Pastinya di dunia kerja ini nggak semudah yang dibayangin. Pastinya kayak pertama mikirnya, oh gampang lah, tinggal gini dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita terjun di dunia kerja itu kan pasti kayak ada, loh kok seperti ini, pastinya ada shocknya lah ya. Nah, ini aku mau masuk ke bagian pertanyaan tentang tantangannya ketika magang nih, Kak. Yang pastinya untuk kita sendiri, susah apa enggaknya menyesuaikan diri kita ke lingkungan kerja seperti itu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Amel nih. Untuk lingkungannya itu saya cukup mudah buat berbaur. Soalnya orang-orangnya tuh asik di sana. Jadi sesuai dengan kriteria saya. Sefrekuensi gitu ya. Ya, kayak sefrekuensi gitu. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita Kak siap nih. Kira-kira gimana orang-orangnya ada di sana? Apakah orang-orang di sana justru asik, sefrekuensi, atau justru malah kayak ini nggak sefrekuensi banget nih gitu? Ya pastinya asik, soalnya di tempat magang saya itu bukan hanya dari anak MAN. Oh. Iya. Ada Berarti dari ada sekolah lain ya, sekolah gitu. lain. Wah, berarti bertemu teman baru ya. Teman baru. Oke. Jadinya kita itu saling membantu. Kita juga tanya ke teman lainnya, ini gimana caranya itu. Bekerja sama nih Iya, berarti ya. bekerja sama. Oke. Silakan dari Karya. Teruntuk saya buat di lingkungan tempat magang saya fun aja, enak, orangnya juga welcome ya. Welcome banget ya, Kak ya. Oke. Terkait tadi ya, saya lihat dari awal juga mungkin kakaknya udah sharing sedikit terkait lingkungannya, ternyata ada yang welcome, ada yang senang juga karena bisa dalam artian bisa mengekspresikan dirinya lebih luas gitu ya, Kak ya. Nah, ini aku mau tanya nih, kan sebagai adik kelas 10 ya, kalau dibanding sekolah nih, Kak, apa sih perbedaan yang paling terasa waktu masuk ke dunia kerja itu? Apa kayak misal sama aja di sekolah juga aku diajarin gini gitu, atau ternyata beda gitu? Nah, mungkin boleh dimulai dari Kak Siap, silahkan. Ya mungkin kalau di sekolah itu kan cuma teori-teorinya saja. Iya. Terus kalau di tempat magang itu ada resikonya dan langsung kerja nyata. Wah, gitu ya. Berarti istilah gampangnya kita di sekolah ini belajar untuk mengambil ilmunya, lalu kita nanti ketika di tempat magangnya kita langsung mempraktekkan seperti itu. Silahkan, dan Kakak Arya. Untuk saya perbedaan dari lingkungan sekolah dan lingkungan tempat magang yaitu dimana kalau di lingkungan tempat magang kita sangat bertanggung jawab atas diri kita sendiri terutama, dan juga ada resiko-resikonya tersendiri untuk kayak di magangnya itu. Oke, berarti kita harus dalam artian bedanya hanya pada cara kita menanggung resiko tadi, lebih bertanggung jawab juga pastinya. Ya, silakan Kak Amel, boleh diceritakan. Kalau di sekolah itu kan kalau misalnya kita ada kesalahan yang kita buat, kita itu masih bisa tanya, kita masih bisa sharing ke
guru, Bu ini gimana benernya. Terus tapi kalau di tempat magang, di tempat kerja, kita tuh harus benar-benar dituntut untuk bertanggung jawab sendiri. Iya, Jadi benar-benar. apa yang Iya. kita lakukan itu Benar. harus kita sendiri yang bertanggung jawab. Iya. Iya. Jadi ketika ada, kalau misalnya di sekolah itu kita bisa improve ke guru, Bu ini kita salah apa, Bu? Iya, kayak Apakah ada kurangnya? Iya. Ternyata di tempat kerja justru kita lebih disuruh untuk kamu harus selalu dalam artian mengusahakan yang terbaik lah Iya. seperti itu dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya pengalaman dan pelajaran yang didapat selama magang. Selanjutnya kita masuk ke bagian pelajaran dan manfaat yang pastinya ada di magang tadi, Kak ya. Boleh nih, skill apa yang mungkin Kakak punya tapi justru berkembang pesat setelah ikut magang ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Arya. Untuk saya skill seperti skill komunikasi, Oke. gimana bisa berbicara dengan orang yang mungkin belum dikenal, dan juga rasa confidence, percaya diri Oke. untuk bisa berbaur ke lingkungan yang baru. Itu sih kalau menurut Ya, saya. karena berbaur ke lingkungan yang baru itu bukanlah hal yang Hal yang mudah. mudah. Iya. Karena kita perlu menyesuaikan dan adaptasi gitu ya, Iya. orang-orang di sana seperti apa. Oke, silakan dengan Kak Amel, gimana? Kalau dari saya itu skill yang saya dapat di sana itu tentunya menjahit. Oh, berarti lebih lancar mungkin ya menjahitnya ya, Kak, ya. Ya, jadi lebih kayak rapi gitu. Terus Mungkin pada saat di sekolah nih Kak, kita kan kalau di baju biasanya ya, baju atau Yeah. celana atau mungkin clothes yang kita pakai itu ada motif-motifnya nih Kak. Mungkin di sana kayak ada penambahan motif dalam apa atau apa yang baru Kakak pelajari gitu. oh kalau di sana kan pembuatan jersey ya. Oh, oke. Di sana itu disablon dulu. Berarti penyablonan gitu ya Kak? Iya. Oh, Sesuai dengan desain yang desain dimau. yang dimau. Oke, kita lanjut ke Kak Siap nih yang terakhir. Silahkan Iya. bisa diceritakan. Menurut saya setelah magang itu saya mengalami perubahan, yaitu tentang komunikasi, kedisiplinan, Oke. dan bertanggung jawab di dalam bekerja seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja Kak. Iya. Oke. Mungkin kayak misal ketika kakaknya di sekolah ini belajar tentang apa, tapi ternyata di tempat magang ini ada yang lebih lengkapnya gitu, ada nggak kayak gitu? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Kalau boleh tahu di bagian apanya nih Kak? Itu seperti di benda-benda kayak komponen-komponen Oh, yang sekolah mengajarkan kayak masih di bawah, kalau di tempat magang ini langsung di atas gitu. oh berarti kayak improve-nya Iya. Beda beda jauh banget jauh. ya. Oke, pastinya setiap semua kegiatan yang kita lakukan itu ada pelajaran untuk hidup kita atau mungkin untuk kedepannya gitu ya Kak ya. Nah pastinya selain soal kerjaan, ada nggak sih Kak pelajaran hidup yang kalian dapetin selama magang? Entah itu, saya kurang tahu ya magang ini entah itu nginep ataupun pulang ya PP juga bisa. Nah itu mungkin ada pelajaran hidup yang bisa diambil dari kegiatan magang ini. Mungkin boleh dari Kak Amel, silahkan. Nah, saya kan magangnya di Tuban, terus rumah saya di Sukodadi. Lumayan jauh ya. Ya. Jadi saya tuh menginap di rumahnya teman saya. Jadi di situ saya benar-benar harus dituntut untuk menjaga sikap, buat mandiri gitu. Terus apalagi ke tempat kerjanya itu, saya dituntut buat bertanggung jawab. Oke. Itu kakak pastinya kangen ya sama apa namanya orang tua di rumah. Gimana ya di rumah ya 2 minggu ya Kak ya kalau nggak Iya. salah magangnya. Oke. Lanjut ke Kak Siap, silahkan. Apa nih kira-kira yang mungkin bisa kakak jadikan pelajaran hidup kakak, kayak lebih entah itu kakaknya bisa aku ternyata setelah magang lebih bisa mengatur waktu atau gimana nih? Ya menurut saya ya bisa menjadi lebih baik, Pribadi yang lebih iya, baik. lebih baik, terus meningkatkan kedisiplinan lagi. Oke, berarti kakaknya lebih yang dulunya mungkin bisa dibilang menyepelekan waktu. Iya, menyepelekan waktu. Tapi sekarang ternyata dengan magang, berarti aku harus berusaha lebih Iya. baik. Aku harus bisa mengatur waktuku lebih baik, Iya. seperti itu ya. Lanjut ke Kak Arya, silakan. Pelajaran hidup yang saya dapatkan pada saat ketika saya magang mungkin gini, saya kan pada saat magang itu saling bertanya-tanya tentang tukang. Di situ saya mendapat perspektif baru atau sudut pandang baru tentang orang lain, atau gimana, atau bahasa gampangnya cara menghargai orang lain.
cara disiplin waktu dan cara bisa bekerja sama dengan orang yang lebih tua ataupun dengan teman-teman yang rata. Itu sih yang mungkin bagi saya bisa belajar kehidupan. Oke, kalau boleh tahu nih Kak ya, kan tadi Kak Siap bilang bahwa di tempat magangnya atau di tempat kerjanya itu ada sekolah lain. Apakah di tempat Kakak juga ada seperti itu? Oh, enggak, di tempat saya cuman hanya ada satu alma mater teman saja. Oke, jadi hanya alma mater satu Lamongan. Benar Kaknya, apakah ada? Ada Dari sekolah? dari sekolah SMK yang ada di Tuban sana. Oke, berarti saling bekerja sama ya. Kita mungkin sudah bahas banyak sekali terkait magang tadi. Nah, sebelum podcast hari ini selesai, kita masuk ke penilaian tentang program magang nih Kak. Bagi Kakak, program magang ini membantu nggak dalam mungkin kesehariannya Kakak atau mungkin untuk hal kedepannya seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Arya, silahkan. Kalau bagi saya sih sangat membantu. Karena mengapa? Karena kita di sekolah kan diajarkan teorinya saja. Kalau bagi keterampilan saya, kalau magang itu sangat membantu karena di sana kita langsung bisa praktek dan mengetahui alat-alatnya dan cara pemotongannya dan Seperti step itu. by step cara membuatnya. Jadi bisa nanti mungkin bisa digunakan untuk di kehidupan selanjutnya. Iya. Seperti, misalnya nih Kak Arya jadi CEO dari apa gitu ya. Nanti mungkin CEO dari mebel gitu, tiba-tiba aku membuat mebel. Oh iya, dulu aku magang pernah diajar Iya. seperti ini, seperti itu ya Kak ya. Oke, silakan dengan Kak Siap. Ya, Gimana nih? seperti jawabannya Kak Arya, kita mendapatkan hasil yang maksimal seperti maunya nggak bisa jadi bisa. Oh gitu, jadi belajar lebih. Belajarnya lebih gitu ya. Gimana nih dengan Kak Amel? Sangat-sangat membantu banget bagi saya. Oke. Soalnya kan di tempat kerja, di tempat magang itu membutuhkan kerjasama tim. Jadi Oh, saya itu iya. mengetahui kita itu harus bekerja yang baik biar hasilnya itu lebih bagus, Lebih maksimal lebih ya. maksimal Ya. gitu. Oke Kak. Nah, yang terakhir nih Kak. Saya sebagai di kelas 10 Iya. dan mungkin teman-teman saya yang sedang melihat ini, sobat-sobat Manila, ada pesan atau saran nggak Kak buat adik kelas yang nantinya bakal menjalani magang juga seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Amel, silahkan. Ya tentunya jangan malu untuk bertanya, sering-sering berkomunikasi sama pegawai-pegawai yang ada di tempat magang. Terus lebih disiplin karena pasti setiap tempat kerja, setiap konveksi semuanya itu pasti suka orang yang Iya, disiplin. betul. Terus bekerja keras gitu. Karena itu adalah bagi saya juga itu adalah suatu hal yang memang harus dimiliki oleh semua orang Kak, disiplin, bertanggung jawab, lalu entah itu disiplin waktu, entah itu disiplin apa, pokoknya harus disiplin ya Kak ya. Oke, silakan dengan Karya. Untuk adik-adik yang besok selanjutnya mau magang, kayak cuman berpesan jaga sikap, jaga nama baik alma mater sekolah, karena di lingkungan yang baru kita juga harus bisa menjaga diri kita agar tidak menjelekkan almet kita. Karena membawa nama Membawa ya nama. Kak ya, takutnya nanti dipandang apa atau apa gitu. Silakan Kak, siap. Dan untuk adik-adik kelas 10, jangan sampai Apa nih Kak? Menjalankan? keliru di tempat perusahaan yang tidak ada prakteknya langsung, kayak Oh, seperti gitu. cuma duduk-duduk biasa. Itu jangan sampai memilih perusahaan seperti itu kalau magang. Terima kasih Kak, mungkin ini adalah saran yang begitu dibutuhkan oleh adik-adik, karena kan pastinya ya seperti yang Kak Asia bilang, takutnya adik-adik takut salah kan Iya, ya. pasti. Karena kan ya kalau salah kan kita ruginya di akhir gitu. Iya. Atau mungkin penyesalan selalu ada di akhir seperti Iya. itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol panjang banget hari ini. Seru banget bisa dengar cerita dari kakak-kakak, pengalaman sampai pelajaran hidup dari kakak-kakak selama magang nih. Semoga podcast kali ini bisa jadi gambaran juga buat Sobat Manila yang nanti bakal menjalani dunia kerja lewat program magang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kak Sihab, Kak Ya, Arya, dan Kak Amel. sama-sama. Semoga kedepannya dilancarkan segala urusannya, Amin. lalu tercapai segala cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya terima kasih juga buat Sobat Manila yang udah nemenin podcast kita sampai akhir.
Saya Bijel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.